Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, selalu bahagia dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kita di acara Renungan Pagi edisi 7 Mei 2022. Kisah Rasul pasal 4 ayat 13 hingga 16. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tak dapat menyangkalnya bila ada di tangannya." Saudara sekalian, kemarin pagi kita telah mendengar bagaimana Petrus dan Yohanes ditangkap setelah Petrus menyembuhkan orang lumpuh dan mengajar di Serambi Selomo. Sehingga hari itu juga bertambah pengikut Yesus kira-kira 5.000 orang laki-laki. Mereka melihat hal itu, pemimpin di Bait Allah menangkap dan memenjarakan Petrus dan Yohanes. Keesokan harinya setelah dikurung selama semalaman dalam penjara, mereka dibawa ke persidangan yang dihadiri oleh imam besar, Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain keturunan imam besar. Mereka memberi pertanyaan, "Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian?" Petrus dan dengan berani menyatakan, "Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Siapakah yang mendengar perkataan ini? Orang-orang ini adalah petinggi Bait Allah, para pemimpin agama Yahudi. Mendengar dengan saksama kesaksian Petrus dan Yohanes, sambil melihat bukti yang tak terbantahkan bahwa mereka membuat satu mukjizat yang sangat menyolok yang tak ada seorang pun dapat melakukannya. Karena ada kuasa yang besar dalam nama Yesus Kristus. Orang yang disembuhkan tetap berdiri di samping Petrus dan Yohanes sementara mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Mereka sungguh menyadari bahwa murid-murid Yesus adalah orang-orang biasa, orang yang tidak terpelajar, sebab memang mereka adalah nelayan, pemungut cukai. Dan sebenarnya secara manusiawi berdiri di depan imam besar dan diberi kesempatan berbicara adalah hal yang luar biasa. Semua sudah tahu bahwa bagi mereka penangkapan dan kematian Yesus begitu menggoyahkan dan mengejutkan, walaupun sebenarnya Yesus telah menyampaikan kepada mereka sebanyak 3 kali. Penangkapan dan kematiannya itulah yang menghancurkan banyak harapan dan menciutkan nyali para murid-muridnya. Sehingga mereka akhirnya hanya berkumpul, bersembunyi dengan mengunci rapat pintu rumah di mana mereka berkumpul sebab mereka sangat ketakutan. Tetapi sekarang sungguh berbeda. Petrus dan Yohanes sangat berani dan dengan lantang menjelaskan dasar-dasar iman mereka. Tetapi mereka begitu berani. Oleh karena apa? Mengapa kita menemukan Petrus dan Yohanes menjadi seperti pribadi yang berbeda dalam bagian ini? Mereka menyembuhkan orang lumpuh di Bait Allah dan dengan berani memberi kesaksian mengenai Yesus adalah Mesias secara terbuka. Bahkan ketika mereka ditangkap dihadapkan kepada sidang pemimpin agama Yahudi, tua-tua dan ahli Taurat, dan mendapatkan sedemikian banyak ancaman, Petrus yang penuh Roh Kudus justru kembali menyaksikan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Mereka penuh dengan Roh Kudus dan benar-benar telah melihat dan mendengar Yesus sendiri yang telah bangkit dan naik ke sorga. Itulah yang membuat mereka berani dan tidak bisa untuk tidak memberitakan Yesus. Fakta ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus dapat memakai siapapun dan menjadikannya sebagai alat yang luar biasa bila ada di tangannya. Mereka semua tahu siapa para murid. Mereka bukanlah orang terpandang. Bahkan mereka tahu mereka tidak terpelajar.
Tapi saudara sekalian, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak menjadi soal siapakah Anda, bagaimana latar belakang Anda, apa kelebihan dan kekurangan yang kita punyai. Tetapi yang menentukan semuanya adalah apakah Anda ada di dalam tangannya. Saudara, mungkin kita juga orang-orang biasa, tetapi dunia juga akan bisa heran. Sekeliling kita, keluarga kita, atau siapapun yang menyaksikan hidup kita, kalau orang yang biasa ini, yang tak ada apa-apanya ini, dapat memberikan dampak yang besar, memberikan pengaruh yang besar sampai membuat orang akan heran, sebab mereka melihat hidup kita yang luar biasa. Di tengah dunia yang penuh ketidakbenaran, marilah hidup sebagai orang biasa yang memberitakan Yesus. Sebagai orang biasa yang hidup jujur. Sebagai orang yang tidak ada apa-apanya tetapi setia. Bertanggung jawab dan penuh kasih. Di mana kita hadir, mereka selalu merasakan bahwa betapa kita adalah orang yang tulus hati mengerjakan segala hal. Betapa kita menjadi orang yang rendah hati. Betapa kita adalah orang-orang yang mau dipercaya dan layak dipercaya untuk mengerjakan tugas-tugas di dalam pelayanan kita dan pekerjaan kita, apapun itu. Di rumah kita dikenal sebagai orang-orang yang luar biasa, sebab kita berperan sebagai orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Kita berperan sebagai pasangan yang baik bagi pasangan hidup kita. Kita mengerjakan semuanya dengan tulus ikhlas, karena kita ada di dalam genggaman tangannya. Dan siapakah yang memberikan keberanian untuk bisa bersaksi semuanya ini? Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan dan keberanian untuk tetap memberitakan Yesus dan hidup dalam kebenaran dimanapun kita berada. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan supaya kami memiliki keberanian untuk hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup di tengah-tengah keluarga, hidup di tengah-tengah pelayanan dan pekerjaan kami dengan menjadi luar biasa, karena kami ada di dalam tangan-Mu. Kami memang bukan siapa-siapa, kami tak memiliki kelebihan apapun, tapi hanya karena kemurahan Tuhan, Engkau mau memakai kami. Dan karena itu Tuhan, kami bawa hidup kami dalam genggaman tangan-Mu. Inilah kami. Pakailah apa yang ada pada kami Tuhan untuk memberitakan kebaikan-Mu, untuk memberitakan nama-Mu bagi dunia ini. Seluruh pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, Bapa, pakailah hidup mereka untuk menjadi kesaksian akan firman-Mu. Biarkanlah mereka menjadi luar biasa, oleh karena mereka ada di dalam tangan Tuhan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka. Sehingga Roh Kuduslah yang akan memberikan kekuatan, memberikan keberanian, sehingga semua tugas dan tanggung jawab kami dapat kami laksanakan dengan baik. Dan Engkau tahu segala yang sedang terjadi dalam kehidupan umat-umat-Mu ini. Engkau dari tempat tinggi senantiasa memantau kami, bahkan hadir di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah kehadiran-Mu Bapa kami rasakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu dalam beraktivitas di sepanjang hari ini. Biarlah Roh-Mu senantiasa menuntun kami. Dalam Kristus Tuhan kami datang kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.